Pergi kamu dari sini. Kamu cuma bisa mempermalukan anak saya dan keluarga kamu. Dokter Farhan itu terlahir bukan untuk kamu. Dia terlahir untuk wanita baik-baik di luar sana. Jian! Kamu lihat sendiri kan? Dia akan selalu kembali ke dunianya itu. Tempat dia bukan di sini bareng kamu. Sekalipun kamu mempertahankannya. Farhan, aku emang gak pantas buat kamu. Ngapain nangis? Gak ada guna nangis lagi. Pakai buruan. Farhan. Out. Keluar. Oke. Kamu pikir dengan image yang selama ini kamu bangun, itu cukup untuk membuat kamu nampak powerful? Marsha, kamu jangan lupa ya, kamu itu nggak lebih dari seorang pebisnis rendahan. Kamu merasa sukses kenapa? Karena kamu berhasil mengelola rumah yang berisi pelacur-pelacur itu. Kamu jangan lupa, kamu tanpa klien seperti saya, kamu itu nggak ada apa-apanya, nol. So what? Kamu ngerasa pintar sekarang. Kamu ngerasa pintar, kamu ngerasa punya kekuatan untuk mengatur dan menekan saya. Nah, Marsha, that will never ever happen. Karena kamu merasa berjasa menghadirkan Jihan ke hadapan saya. Justru saya menggunakan dia untuk mengetes betapa hebatnya kamu. Dan ternyata apa? Kamu gagal. Jangan pernah kamu berpikir, Marsha, kalau kamu bisa seenaknya datang ke kantor saya atau ke rumah saya. Kalau kamu lakukan itu lagi, kamu lihat akibatnya nanti. Dan satu hal lagi, lain kali, pilih kata-kata kamu dengan baik. Atau itu akan jadi kata-kata terakhir yang keluar dari mulut kamu ini. Mami, Ardian itu udah keterlaluan banget, Mi. Mami nggak pantas dipermalukan kayak gitu.
Dia tahu apa, Mam? Dia tahu apa soal Mami yang anggun dan berintegritas? Mam, Mami yang aku kenal itu nggak pernah paksa untuk jual anak gadis-gadisnya. Ini pasti dipaksakan sama Pak Ardian. Aku nggak pernah ngeliat Mami itu segusar ini. Tapi sejak Ardian datang, Mami jadi nabrak aturan yang Mami buat sendiri. Bahkan sekarang Mami jadi suruhan orang. Mami yang aku kenal, Mami nggak pernah kayak gitu, Mi. Dan sekarang apa, Mam? Mami Marsha yang aku kenal mana mau jadi budak orang lain. Diam! Rapi banget malam-malam gini, mau kemana, Mas? Aku ada meeting sama klien. Ya, maklum sayang. Klienku ini orang penting. Dia nggak punya banyak waktu. Besok juga dia harus terbang ke luar negeri. Jadi harus malam ini. Belakangan ini Mas Ardian sering banget ya ketemu klien. Terus, wanita yang tadi datang ke kantor siapa? Kamu tahu nggak sayang? Kamu tuh kalau lagi cemburu kayak gini, kamu harus tambah manis loh. So, dia siapa? Ya dia rekan bisnisku sayang. Kenapa kamu takut ya? Kalau sekarang aku mau pergi ketemu sama dia. Aku nggak bisa maksa kamu untuk percaya. Tapi satu hal yang pasti, meeting aku ini untuk kepentingan bisnis. Dan kalau bisnisku lancar, dana untuk yayasan amal kamu kan juga lancar sayang. Ya, aku jalan dulu ya. Mami pernah ngomong sama aku. Kalau Jihan itu ngingetin Mami waktu muda dulu. Semangatnya, keberaniannya, pesonanya. Ya kan, Mami? Sampai Mami jadiin Jihan itu adalah permata di rumah ini, berlian di rumah ini. Terus gimana rasanya, Mami? Mami ngebocorin Jihan ke ibunya Farhan. Puas kan, Mam? Terus gimana rasanya? Pasti Mami bangga dong. Udah Mami bilang. You shut up! You know nothing, Jen! Mungkin Mami udah lupa. Ada satu waktu di masa lalu, kalau ada pria yang berani kasar sama anak-anaknya Mami, yang berani macem-macem sama anaknya Mami, Mami akan langsung ngamuk. Mami akan langsung hajar orang itu. Tapi sekarang mana, Mam? Hah? Sekarang Mami dengan gampangnya antar Jihan ke serigala kayak Ardian. Seorang pria yang bahkan gak perlu repot-repot nyembunyiin sifat bejatnya, Mam. Saya nggak pernah paksa Jihan sedikit pun ketika dia tanda tangani kontrak perjanjian dengan Ardian. Dia penuh dalam kesadaran. Jihan ngelakuin itu bukan untuk hura-hura, Mami. Itu untuk biaya pengobatannya Jeffrey, dan sekarang Jeffrey itu udah meninggal. Jihan mau bebas dari dunia gelap ini. Bahkan Jihan rela ganti uang kontrak itu, Mami. Dia mau jadi diri sendiri sekarang. Dulu Mami pernah bilang sama kita bebas keluar dari dunia gelap ini kapanpun. Karena Mami anti yang namanya perbudakan. Tapi apa sekarang namanya kalau bukan perbudakan? Mami, di mana Jihan sekarang?
Mam, 601 Presiden Suite. Hotel tempat Ardian biasanya. tunggu gue, Ji. Gue pasti nyelamatin lo. Duh, lama banget sih. Untung aja gue gak susah nyuri kartu ini. Jihan.
Mereka apain lo sih sampai kayak gini? Yaudah, kita harus kabur sekarang ya. Kabur? Kabur gimana caranya? Udah, lo gak usah pikirin itu, lo ikut gue sekarang, oke? Hai Jen. Jen, ayo cepat. Sini. Masuk sini, Jen. Masuk sini. Masuk. Masuk sini. Ayo. Ayo cepat. Tunggu ya. Hati-hati dong. Halo. Hati-hati ya kalau jalan. Jen, sabar ya Jen. Mama mau nggak sih? Sabar Jen. Pintunya terbuka ya. Jihan. Jihan.
Akhirnya kita ketemu lagi, sayang. Jihan. Mbak. Maaf, mau kemana? Saya mau nganterin handuk Pak ke kolam renang karena ada yang minta handuk. Maaf, dicek dulu ya. Oh bunga malam, di mana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Oh bunga malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan? Mbak. Maaf, mau kemana? Saya mau nganterin handuk Pak ke kolam renang karena ada yang minta handuk. Maaf, dicek dulu ya. Pak. Maaf Pak, sebelumnya saya kayaknya harus buru-buru deh Pak. Takut tamunya komplain Pak. Udah, silakan. Makasih Pak, permisi. Seharusnya dia nggak bisa keluar dari tempat ini sendirian. Siapa yang bantu dia? Pasti ada yang bantu dia. Jihan! Hai, secepatnya kalian tutup jalan masuk dan jalan keluar ke hotel ini. Sekarang! Cepat! Bang, sini. Lama banget sih lo, Jen. Ya, sorry. Bang, tolong bukain pintunya ya, gue jemput orang dulu, oke? Iya, iya. Ji, tutup. Ayo cepet. Ayo, Ji. Naik dulu. Sini. Bisa nggak? Tutup, Bang. Hold. Zoom yang ini. Tato bintang. Sepertinya aku pernah melihatnya.
Halo, kirimkan saya semua akses CCTV yang ada di hotel. Dan ID semua staf pelayan. Kirim sekarang ya. Ji, udah lo tenang aja ya. Sekarang lo udah aman. Jangan khawatir ya. Bisa-bisanya kalian biarkan dia lolos dari tempat ini. Buat apa saya bayar kalian? Saya sudah periksa CCTV hotel ini dan kalian tahu apa yang saya temukan. Seorang pelayan keluar dari kamar ini membawa sebuah troli. Dan Jihan masuk ke dalam troli itu. Kalian harus temukan dia. Saya nggak peduli dimanapun dia berada. Di terminal, di airport, di atas kapal feri. Sekalipun dia berada dalam sebuah kontainer, di sebuah pesawat. Kalian harus temukan dia. Dan kali ini nggak ada belas kasihan. Kalau ada yang harus terluka berapapun biayanya, saya nggak peduli. Seret dia ke hadapan saya. Siap, Bos. Urusan kita belum selesai, Jihan. Oh, masih jauh dari selesai. Banjin, kayaknya di sini udah aman deh. Jen, bentar. Ji, lo udah gak aman di Jakarta. Pak Ardian udah terlalu kuat. Dia punya banyak uang dan koneksi di mana-mana. Kalau dia merasa dipermalukan, dia gak akan pernah mau maafin orang itu. Jadi lo harus pergi jauh-jauh dari sekarang. Oh, ini alamat rumah nyokap gue. Lo tinggal di sana ya. Mungkin di sana jauh lebih tenang. Dan yang penting, jauh dari jangkauannya Ardian. Jen, lo udah baik banget banyak nolongin gue. Padahal gue gak ngelakuin apa-apa ke lo. Udah gak apa-apa. Orang boleh nganggep gue wanita rendah. Tapi sekalinya orang baik sama gue bakal balas kebaikan itu dengan 1000 kali lipat. Jen, gue juga gak bakal ngelupain ini semua. Ji, gue pengen lo mulai hidup baru di sana. Cari pekerjaan yang layak. Dan ubah penampilan lo. Nyokap gue baik kok. Lo bakal dijagain di sana sama dia. Tapi gue cuma mau minta tolong satu hal sama lo. Lo jangan pernah ceritain pekerjaan gue selama ini ke nyokap gue ya. Gue gak mau bikin dia kecewa. Karena dia taunya gue kerja di klinik kecantikan. Ya udah lo hati-hati ya. Jaga diri lo baik-baik. Jen, makasih banyak ya. Lo hati-hati juga di sini.
Anda? Anda tahu dari mana saya di sini? Kamu pikir kamu bisa lolos dari saya? Hah? Lepasin! Semudah itu kamu pikir kamu bisa lolos dari aku? Lepasin! Enggak! Lepas! Ikut aku! Jangan lawan kamu! Jangan lawan! Hidup kamu udah aku beli. Kamu milikku sekarang. Sini! Ikut! Jangan! Ikut! Ikut! Tolong jangan ganggu saya mau jangan ganggu saya. Mbak, siapa ganggu Mbak? Kita udah sampai. Udah dekat rumah Bu Nilu. Apa nggak bohong kan? Beneran, kalau nggak percaya turun aja. Tuh kan, kita udah sampai. Rumah Bu Nilu sebelah sana. Jadi Mbak bisa nanya orang sana, saya cuma bisa antar sampai sini aja ya Mbak. Makasih banyak ya Pak. Ya, hati-hati ya Mbak. Gue pengen lo mulai hidup baru sana. Dan ubah penampilan lo. Excuse me. Is avocado toast serve here? Ngomong apaan lagi? Si bos belum datang. Saya tanyain dulu ya. Sorry, sir. Regarding to your room, I think there's a glitch in our system. But don't worry, we'll find you a room that is Mountain View as soon as possible. How about the avocado toast? I will make it for you, sir. Don't worry. Thank you. Oh iya, Mas Alfa, saya kan mau bikin sop sama sambal. Tapi tomatnya itu pada busuk semua. Nah, terus Pak Samiran yang biasa belanja itu lagi sakit. Terus gimana ya, Mas? Hati-hati dong, Mas Gito. Nggak apa-apa, Mas Bos. Ini, Mas Bos, masalah pipa bocor mau diapain lagi ya? Kayaknya kita butuh vendor, Mas. Yaudah, satu-satu ya. Mending kalian minum dulu nih kopi. Nih, Makasih, biar Mas fokus Bos. kerjanya. Siap. Ya. Masalah tomat, nanti saya beli. Saya ngurus aja ya. Tahan. Di zoom. Oke, terus ini. Nah. Bang. Siapa sebenarnya wanita itu? Periksa foto yang saya kirim. Saya sepertinya familiar dengan gerak-geriknya. Kayak pernah ketemu di suatu tempat. Bisa jadi itu salah satu dari anak buah kamu.
Pagi Pak Edo. Pagi Mas Alfa. Gimana hasil panennya hari ini Pak? Alhamdulillah lumayan Mas Alfa. Mas Alfa mau kemana nih? Ini Pak, saya lagi nyari tomat sama cabai. Di kebun sebelah sana Mas. Kebunnya Mas Salim lagi panen. Oh, oke. Siap, makasih ya Pak. Iya Mas, sama-sama. Pagi Mas Salim. Pagi Mas Alfa. Mas Salim, Apa Mas? mau cabai sama tomat dong. Mau berapa kilo nih cabai sama tomatnya? Cabainya 2 kilo. Iya. Tomatnya sekilo aja. Ya, saya ambil dulu ya. Siap. Oke, makasih Mas. Mas. Sama sayur kangkung ada. Ada Mas? Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Ini Mas, cabai, tomat, sama sayurannya. Ya. Oke, makasih Mas. Jadi berapa Mas? 120 Mas. Nih Mas. Oh ya. Kembaliannya ambil aja. Makasih ya Mas. Siap. Semangat panennya Mas. Siap Mas. Ya. Oke. Dulu nih Mas. Ya. Bu, permisi. Ya. Saya mau tanya, ini alamat rumahnya di mana ya, Bu? Oh, ini mah rumah Bu Niluh. Mbak, lurus aja ke sana. Nanti jalannya ke arah pasar ya. Iya, iya. Makasih banyak ya, Bu. Ya, Mbak. Sorry. Kalau sorry. Kalau aku cuma membantu kamu doang kok. Bentar. Punya kamu. Ini motor kenapa lagi? Aduh. Untung nih motor lebih tua daripada gua. Kalau enggak nih motor, Yah, nyala juga. Malu lu ya?
taruhkan nama saya, rumah saya, dan semua koneksi saya untuk kamu, Jenny. Saya suruh kamu pergi jauh. Ubah nama kamu. Jangan pakai ponsel yang lama. Di amplop ini ada alamat, uang, dan SIM card baru. Ini bener nggak ya rumahnya? Bener kok ini rumahnya. Permisi. Permisi. Siapa ya? Aku Jihan, temannya Jenny, Bu. Oh, Jihan. Ya, Jenny udah cerita kalau kamu mau datang. Yaudah, masuk yuk. Ayo, ayo. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Kamu duduk dulu ya. Ibu bikinkan minum. Nih diminum. Makasih banyak ya, Bu. Sepertinya kamu capek banget ya. Iya, Bu, agak capek soalnya perjalanan ke sini agak jauh. Bukan itu maksud Ibu. Sepertinya kamu lelah. Sering bertemu dengan laki-laki yang salah ya. Maksud Ibu, maafin Ibu, tapi kamu udah bisa bersih-bersih karena nanti Ibu bikinkan kamu makanan ya. Iya, Bu, makasih banyak ya, Bu, yang ngerepotin. Gimana sih, Tak? Tak basah semua, Tak. Ini bukan salah aku, Nan. Ini demit, Nan. Demit lagi. Basah semua bajuku. Aduh. Keren. Ya, ini Nan, ini nggak cocok, Nan. Kalau ini kan alirannya ke bawah. Ini ke belakang, ini wastafel ini. Aduh, ya mana aku tahu toh. Emangnya aku tukang ledeng. Cepetan beresin ini siapa? Mas Gito, ini ada apa sih? Kerjanya ribut mulu. Ini, Bos. Maaf, Bos. Ini Nani bukannya bantuin saya, malah ngemandorin doang. Gak ada guna. Kok jadi aku? Udah. Kalian urus deh urusan kalian. Mas, percayakan ini demit. Demit. Beneran, Mas. Apa kabar, Dr. Farhan? Sepertinya kamu melakukan semua itu jadi dokter panggilan karena kamu sedang berusaha untuk melupakan seseorang.
Apalagi yang Anda inginkan? Jihan sudah pergi. Saya sudah menyingkirkannya dari hidup saya. Terima kasih. Anda sudah mengajarkan saya satu hal. Bahwa wanita seperti Jihan bukan untuk dimiliki ataupun dicintai. Anda sudah berhasil menghancurkan hidup saya. Sekarang apalagi yang Anda mau? Anda hanya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa, kan? Halo Pak. Gimana? Udah dicek? Sudah Pak. Tapi sepertinya tidak ada wanita dengan ciri-ciri seperti pelayan tersebut Pak. Di rumahnya Ibu Marsha. Enak? Enak Bu, makasih ya Bu. Ibu cuma masak seadanya. Semoga kamu suka ya. Ini udah lebih dari cukup kok. Jihan, Jenny apa kabar ya? Soalnya Jenny itu jarang banget telepon ibu. Apa dia masih suka alergi atau gimana ya? Gue cuma mau minta tolong satu hal sama lo. Lo jangan pernah ceritain pekerjaan gue selama ini ke nyokap gue ya. Gue gak mau bikin dia kecewa. Karena dia taunya gue kerja di klinik kecantikan. Jenny pasti baik-baik aja kok Bu. Cuman ya kerjaannya Jenny kan pasti sibuk. Jadi mungkin lupa kabarin ibu. Syukurlah. Tapi ibu benar-benar khawatir sekali sama Jenny. Soalnya susah Jenny itu untuk ibu hubungin. Karena Jenny itu kalau ada apa-apa jarang mau cerita sama ibu. Ibu cuma takut dia kenapa-napa. Mungkin Jenny gak mau ibu khawatir aja kali. Ya udah kamu makan yang banyak ya. Ini ibu masakin khusus buat kamu. Makasih Bu. Tapi boleh nggak Bu, abis makan aku keliling-keliling di luar daerah sini? Boleh, di luar kan adem. Kamu bisa jalan-jalan di luar. Makasih ya Bu. Iya lanjut makan lagi aja. Hai. Kamu yang waktu itu ketemu ya? Kok bisa ketemu lagi ya kita? Sorry. Aku Alfa. Kamu? No. Aku nggak bermaksud apa-apa. Aku juga nggak ngikutin kamu. Aku emang tinggal di daerah sini juga, kerja di daerah sini juga. By the way, sweater yang kamu pakai mirip punya ibu aku. Aku dipinjemin sama Ibu Nilu. Oh, Ibu Nilu? Iya. Aku kenal dia sih. Bukan ibu kandung aku, tapi dia udah seperti ibu kandung aku sendiri. Walaupun kelihatannya galak, tapi beneran, dia itu orang yang baik banget. Kamu masih mau ada yang diomongin? Bentar.
Kamu kerja di sini? Iya, aku di sini sebagai manajer bisa, sebagai courier delivery juga bisa, nyuci laundryan juga bisa. Kamu yang punya tempat ini ya? Ya, ibuku sih yang punya. Tapi dia kerja di balik layar. Kalau aku beda sama dia. Oh. Siapa sih dia? Aneh sih. Tapi menarik juga. Permisi. Permisi. Ada apa, Tani? Saya mau bertemu Bu Prita, Pak. Tadi saya sudah ketuk, tapi nggak ada respon. Oh, udah tidur mungkin. Mau ngasih dokumen ya? Iya, Pak. Biar saya yang kasih. Kenapa? Nggak boleh. Boleh, Pak. Silakan. Oke. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Ya, makasih. Jeffrey, andai kamu bisa ada di sini bareng aku, pasti kamu senang bisa tinggal di tempat yang indah, ngelihat banyak pepohonan hijau. Apa aku benar-benar bisa memulai hidup baru lagi di sini ya? Tok, kamu tuh bisa nggak sih, Tok? Sekali aja nggak ngerepotin aku, Tok. Nan, kalau aku nggak minta tolong sama kamu, sama siapa lagi, Nan? Yang lain udah pada balik duluan. Kalau kamu kan penunggu daerah sini. Kamu pikir aku nggak pengen pulang juga apa? Iya, Mak. Nan, itu pasti suara demit dari kamar nomor 7, Nan. Dia pengen ikut kamu pulang kali. Jangan gitu, Nan. Aku pergi aja, Nan, nggak mau ikut. Nan, kemana, Nan? Nani! Tunggu! Nani! Aku Alfa. Kamu? Kenapa ya? Aku nggak bisa lupain dia. Halo, Ma. Enggak ada masalah apa kok, Ma. Aku cuma pengen cerita aja. Hari ini aku ketemu sama seseorang. Sebenarnya bukan pertama kali aku ketemu sama dia. Udah 2 kali. Bahkan bisa dibilang kita tuh nggak pernah ngobrol. Masalahnya, Ma, aku itu nggak bisa lupain dia. Aduh, aku nggak tahu kenapa ya, Ma. Sumpah ini aneh banget sih. Oh, bahkan, Ma, aku belum tahu siapa namanya ya. Tapi yang paling nggak bisa aku lupain dari dia, itu sorot matanya. Kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin di dalam sana. No, it's okay, Ma. Aku cuma pengen cerita aja. Nggak ada masalah apa-apa. Syukurlah, Mama pikir kenapa kamu mendadak telepon. Ternyata anak Mama lagi jatuh cinta. Tapi Mama tuh terlalu khawatir deh sama aku. Aku tuh udah gede, Ma. Mau kamu udah gede atau kamu masih kecil, tetap aja di mata Mama kamu tuh masih seperti bayi, tahu nggak? Mulai deh, lebay nih, Mama. Ya namanya
namanya juga orang tua. Pantau terus si Marsha dan lacak semua transaksi keuangan Marsha. Saya yakin selama Jihan itu masih hidup, Marsha pasti tahu dia di mana. No, saya nggak tahu. Mana Jihan? Farhan, kamu lupa sama aku?